Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Saya Udin, warga pesisir di Bintan. Jujur saja, selama ini masalah administrasi kependudukan itu jadi tantangan berat buat kami. Mau urus surat-surat saja harus menempuh perjalanan jauh. Apalagi kalau cuaca laut lagi tidak menentu. Rasanya sulit sekali. Hadirnya program jemput bola ini benar-benar jadi angin segar. Petugas langsung turun ke wilayah kami, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil. Kami tidak perlu lagi buang banyak waktu dan ongkos besar untuk ke kantor pusat. Layanan ini membuktikan kalau pemerintah memang hadir dan peduli pada kami yang tinggal di pelosok. Administrasi jadi mudah, urusan warga pun jadi lancar. Saya Raffi, warga Tanjung Uban, Bintan Utara. Menurut saya, program jemput bola administrasi kependudukan ini sangat membantu kami yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan. Jadi, kami tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor, petugas yang datang langsung ke masyarakat. Pelayanan jadi lebih cepat, praktis, dan sangat memudahkan, terutama untuk warga yang akses transportasinya terbatas seperti di tempat kami tinggal ini. Kanal informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menemani Anda di pagi hari ini dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Nah pendengar, geografi wilayah kita yang didominasi oleh lautan dan pulau-pulau kecil ini seringkali menjadi tantangan tersendiri ya dalam akses pelayanan publik. Nah jarak tempuh dan biaya transportasi ini kerap menjadi atau membuat warga di pesisir ini menunda pengurusan dokumen kependudukan yang sangat vital. Nah, menjawab tantangan ini, hari ini kita akan membedah tema jemput bola administrasi kependudukan, solusi layanan di wilayah pesisir dan kepulauan. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir di studio. Yang pertama ada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Disdukcapil Kabupaten Bintan, Bang Rusli STMT. Selamat pagi, Bang Rusli. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Terima kasih sudah datang ke RRI untuk berbagi cerita ini. Nanti kita banyak bercerita nih terkait pelayanan jemput bola ya kan. Siap. Ke wilayah-wilayah pesisir seperti apa tantangannya. Pokoknya nanti kita akan berdiskusi di sini. Yang berikutnya ada Bang Asun Ani Esos, Camat Bintan Pesisir, Bang. Selamat pagi. Pagi. Ada pantun pagi ini. Kebetul. Ikan lebam, ikan selangat, ikan gelame masuk di luka. Jawablah salam dengan semangat. Semoga dialog kita mendapat berkah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI dimanapun berada. Baik. Sehat ya Bang pasti ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah pendengar, sesaat lagi kita akan berdialog bersama untuk menggali sejauh mana kira-kira program ini berjalan efektif. Apa saja kira-kira kendalanya di lapangan dan bagaimana memastikan seluruh masyarakat ini benar-benar terlayani tanpa terkecuali. Jadi dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi bersama saya Aryo Wisnu hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia RRI Pro 1. Ya baik, pendengar, administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, akte kelahiran, hingga identitas digital bukan hanya sekedar dokumen, tetapi ini menjadi kunci utama untuk mengakses berbagai layanan publik. Mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga layanan perbankan. Namun bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan kepulauan, jarak dan kondisi geografis ini sering kali menjadi tantangan besar ya untuk mengakses layanan di kantor pemerintah. Nah, menjawab persoalan tersebut,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan ini menghadirkan inovasi pelayanan jemput bola dengan mendatangi langsung desa-desa bahkan ke pulau-pulau. Ya, Bang. Ya. Mungkin Bang Rusli, mungkin mau ditanya dulu latar belakang utama program jemput bola Aminduk ini di Kabupaten ini apa sebenarnya, Bang Rusli? Bang Aryo, makasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Latar belakang yang sangat mendasar lahirnya STV atau program jemput bola di Dukcapil Kabupaten Bintan ini adalah karena kondisi geografis kita, Bang. Kabupaten Bintan secara khusus dan Kepulauan Riau secara umumnya, memang kita ini adalah wilayah-wilayah pulau, wilayah pesisir yang jangkauannya cukup jauh, sehingga kita berpikir bersama bagaimana mempermudah masyarakat kita dalam hal mengakses administrasi kependudukan. Maka itulah salah satunya hadirlah Serving the Villager ini menjawab tantangan dan keinginan masyarakat untuk bisa pemerataan dalam hal administrasi kependudukan yang ada di wilayah-wilayah pulau, Bang. Itu salah satunya. Yang kedua, kita menghindari calo kalau bisa, ya kan, masyarakat kita langsung kita yang datangi langsung ke tempat tinggalnya masyarakat, terutama kayak di wilayah-wilayah pesisir, sehingga masyarakat itu tidak lagi perlu mengeluarkan biaya yang banyak. Biasa minta tolong orang ya. Minta tolong titip, orang, dia akan begitu ya. titip, maka dia akan keluar biaya segala macam. Karena jarak tempuh dari wilayah pulau menuju ke kantor kita itu cukup jauh dan akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Itulah salah satu menjadi tantangan kita, keinginan kita untuk bisa membantu masyarakat kita yang ada di wilayah pesisir. Program ini merupakan inisiatif daerah atau memang bagian dari kebijakan nasional? Ini adalah salah satu inisiatif daerah sebenarnya, inisiatif daerah, dan alhamdulillah memang didukung secara nasional, Bang, program kita ini. Mengapa saya bilang ini menjadi inisiatif daerah? Karena wilayah kita memang pesisir, pimpinan-pimpinan kita ini ingin menjawab keinginan masyarakat bagaimana supaya masyarakat kita ini mudah dalam hal mendapatkan pelayanan publik. Nah, itulah salah satu menjadi tantangan dan lahirlah ini STV ini untuk di Adminduknya. Mungkin di OPD-OPD lain juga ada, Bang, seperti ini. Seperti itu. Berarti ini memang inisiatif daerah ya, bukan instruksi dari nasional begitu ya, untuk melakukan hal-hal seperti ini begitu ya. Baik. Bang, kira-kira wilayah mana aja nih yang menjadi prioritas layanan jemput bola ini? Dan berdasarkan indikator apa penentuannya terjun ke wilayah-wilayah yang memang jadi target begitu? Baik, kalau sasaran kita adalah hampir semua 10 kecamatan, Bang. 10 kecamatan di Bintan ya? Yang ada di Bintan ini menjadi sasaran kita. Nah, yang terakhir kita untuk menjangkau wilayah pulau itu yang sudah kita lakukan itu adalah di Kecamatan Tambelan. Kecamatan Tambelan tahun lalu kita datangin itu di wilayah Pulau Pinang sama Pengike. Nah, itu sudah kita lakukan. Abang tahu sendiri jarak tempuh dari kita sini Kabupaten Bintan menuju ke wilayah Tambelan itu cukup jauh. Cukup jauh menggunakan kapal, dan nyebrang lagi ke desa Pengike itu kurang lebih 8 sampai 9 jam dengan kondisi cuaca yang stabil, kita boleh katakan. Nah, jadi itu menjadi tantangan kawan-kawan. Nah, untuk yang di wilayah Kecamatan Bintan Pesisir, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu juga sudah kita lakukan hal yang sama, jemput bola STV itu ke wilayah Numbing, bahkan sudah ke Mafur juga sudah. Tetapi tidak menutup kemungkinan tahun ini juga kita sudah komunikasi dengan pihak desa. Mereka minta kita lakukan lagi pelayanan STV kita di wilayah Mapur dan Numbing. Nanti mungkin bisa dijelaskan sedikit oleh Pak Camat, selaku pemilik wilayah yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir, Bang. Ada target tahunan nggak, Bang, kalau kayak gitu? Mungkin untuk terkait penuntasan dokumen kependudukan wilayah pesisiran kepulauan begitu. Kalau untuk target khusus wilayah pesisir sih tidak ada, Bang. Tetapi target secara nasional memang kita dibebankan oleh pemerintah pusat untuk tercapainya target-target perekaman KTP, KK, dan lain-lain itu memang menjadi target. Tetapi itu semua adalah kita lakukan untuk di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Bintan. Semua akan kita jangkau. Itu menjadi target kita secara keseluruhan. Jadi kita tidak fokuskan hanya di wilayah pulau saja, tidak.
kita pemerataan pelayanan kita lakukan. Oke. Itu, Bang. Untuk layanan Aminduknya sendiri, apa saja yang bisa diakses masyarakat saat kegiatan jemput bola ini? Baik, kalau untuk layanannya, saya kira semua layanan yang dilaksanakan oleh Disduk Capil Kabupaten Bintan itu bisa dilakukan oleh masyarakat di saat kami akan turun ke lapangan. Pindah datang, akta perceraian, akta perkawinan, akta kelahiran, bahkan KIA sekalipun, itu kami layani, Bang. Dengan Termasuk catatan KTP elektronik termasuk KTP elektronik yang langsung kami cetak di tempat. Oke. Nah, dengan catatan segala pemberkasan yang dibutuhkan, persyaratannya dilengkapi oleh masyarakat. Nah, yang sudah kami umumkan sebelum kami turun itu kami sampaikan dulu secara tertulis persyaratan-persyaratan apa yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Oke. Nah, seperti itu. Berarti bawa alat-alat dong Kita turun bawa ke sana. alat. Kita bawa Untuk mencetak alat. KTP-nya Untuk mencetak ya kan? KTP-nya kita bawa alat. Bahkan ke wilayah yang blank spot sekalipun kita juga bawa alat yang namanya Starlink. Nah, itu tantangannya, Bang. Itu Kan ada tantangan. daerah-daerah pesisir, daerah Ya. kepulauan yang memang internetnya nggak ada begitu Benar, ya. Nah, benar. itu kita upayanya seperti apa, Bang? Itu salah satu menjadi fokus kita di saat kita kemarin melakukan proses STV di Kecamatan Tambelan, Bang. Oke. Kecamatan Tambelan kita tahu kondisi jaringan internetnya cukup minim sehingga kita mencoba menggunakan peralatan Starlink. Alhamdulillah di saat kita menggunakan peralatan Starlink ini, layanan kita di Kecamatan Tambelan itu bisa kita laksanakan langsung di tempat. Percetakan KTP langsung kita laksanakan di tempat. Alhamdulillah itu berhasil tahun lalu. Nah, maka tahun ini akan coba kita kembali lakukan hal-hal yang seperti itu di wilayah-wilayah pesisir seperti di wilayah Pak Camat ini nanti. Seperti itu, Bang. Oke, jadi kita turun ke sebuah wilayah itu atas permintaan dari Pak Camat atau permintaan dari warga, atau kita yang menentukan ini hari ini kita ke pulau ini untuk melakukan perekaman KTP misalnya begitu. Itu penentuannya seperti apa, Bang? Jadi untuk turun ke lapangannya ini memang ada yang kita jadwalkan langsung. Oke. Dari kantor kita jadwalkan. Ada juga yang kita kolaborasi dengan Pak Camat. Kadangkala seperti ada orang sakit yang sifatnya mendesak. Oh. Orang sakit yang sifatnya mendesak Harus mengurus BPJS begitu BPJS misalnya. segala Ya. macam, dia harus diopname segala macam, membutuhkan adminduk segera, maka tim kita yang langsung turun, Pak. Berapapun jaraknya, sejauh Berapapun apapun. jarak. Iya, kecuali mungkin Tambelan, karena akses kita cukup jauh. Kalau Transportasinya Tambelan, juga ya? transportasinya. Nah, seperti itu. Kalau untuk wilayah pesisir, itu insya Allah Mantang, insya Allah masih kita jangkau, kita laksanakan. Seperti itu. Karena peralatan kita sudah cukup lengkap, bisa kita lakukan. Oke. Seperti itu. Baik, siap. Kita mau ke Pak Camat dulu. Kalau dari gambaran Pak Camat, bagaimana gambaran umum kondisi administrasi kependudukan masyarakat di wilayah Bintan Pesisir saat ini? Pak Sun. Terima kasih Mas Aryo. Ya. Dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi ini, kita di Bintan Pesisir sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Kadis tadi, memang geografis kita luar biasa cukup berat. Karena Bintan Pesisir saja saya contohkan, kita memiliki 4 desa, itu merupakan 4 pulau yang berbeda. Mapur itu berada di wilayah perbatasan kita, Mas. Iya ya. Apalagi Numbing, bertentangan alur dia dengan Mapur itu. Yang paling dekat cuma ibu kota kecamatan di Kelong, bersempadan dekat laut dia dengan desa Aiblubi. Iya. Jadi ini sungguh tantangan yang luar biasa. Ditambah lagi kan masyarakat kita mayoritas nelayan, Mas. Iya. Tak setiap saat bisa mengurus. Setiap punya waktu kependudukan mereka ini. ya untuk turun begitu ya, sengaja untuk mengurus. Iya, betul. Itu agak luar biasa, Mas. Saya cerita dulu tentang Mapur nih. Iya, iya. Daerah kita yang paling jauh, daerah boleh. perbatasan. Mapur itu cuma ada transportasi regulernya 1 minggu 2 kali, Mas. Setiap hari Selasa, hari Sabtu. Bayangkan kalau mereka harus mengurus administrasi kependudukan, katakanlah perekaman KTP di kecamatan tidak bagus sinyalnya, harus ke Disduk. Berapa biaya yang akan mereka keluarkan? Dari Mapur itu naik pompong yang reguler itu mereka sudah dikenakan biaya 35.000 sampai di Kijang. Dari Kijang ke Buyu itu kalau mereka tidak punya kendaraan sendiri, mau rental mobil 300.000, Mas. Belum lagi mereka tak bisa pulang di hari yang sama.
Harus nunggu sampai hari nunggu lagi hari Sabtu. Sabtu. Kalau mereka berangkatnya hari Sabtu kan tak ada pelayanan untuk kantor kita. Kalau dia tak ada family di Kijang atau di Tanjung Pinang, kan luar biasa kos yang bisa mereka keluarkan hanya untuk KTP merekam ya? KTP. Okay. Nah, inilah jadi dengan program dari Disduk Capil di Surfing the Pleasure ini memang luar biasa manfaatnya untuk masyarakat, terutama masyarakat di pesisir, Mas. Kalau yang di 8 kecamatan di darat mungkin masih bisa, karena masih satu tanah. Masih bisa yang dari Berakit ngejar pagi mungkin jam 2 jam sampai di Disduk. Kalau kita di pulau itu sangat sulit, Mas. Di samping akses transportasi yang tak reguler, ditambah lagi waktu dan fasilitas-fasilitas yang lainnya yang memberatkan. Jadi dengan Surfing the Pleasure ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati kita diterjemahkan langsung oleh Disduk Capil, betul-betul meringankan dan membantu masyarakat dari segi administrasi. Karena sekarang apa urusan yang tidak butuh KTP, tak butuh KK. Semua urusan kita butuh KK KTP. Nah inilah di saat-saat seperti itulah daerah-daerah yang berat seperti kita ini hadir di The Surfing the Pleasure ini, jemput bola layanan administrasi pendudukan, jadi masyarakat betul-betul terbantu dan termudahkan. Oke, berarti masih banyak juga ya warga-warga yang belum punya KTP, punya KK, punya akta kelahiran begitu ya di daerah-daerah pesisir ini. Ya. Mas Bang Asun. Kalau untuk KK mayoritas kita sudah punya, Mas. Cuma terkadang kan pada saat kita pengumpulan KK yang bersangkutan umurnya belum cukup untuk memiliki KTP. Jadi yang sisa-sisa seperti itulah yang harus kita jemput bola kan. Alhamdulillah nih Disduk Capil on calling mereka, kapanpun kami telepon jika betul-betul urgent mereka siap turun. Seperti anak-anak sekolah mau tamat nih SMA, mereka nginjak usia 17, atau biasanya kami kolektifkan. Ngumpul biasanya di sekolah atau di kantor camat ngumpul. Di Numbing juga begitu, karena kita punya 2 SMA nih, di Numbing dan di Kelong. Jadi di Numbing ini agak jauh. Kalau di Kelong mereka biasanya bisa menyempatkan diri di jam istirahat pergi ke kecamatan perekaman. Tapi yang di Numbing kan jauh. Mereka tak ada akses langsung nih ke kecamatan. Kalau mau ke kecamatan mereka harus ke Kijang dulu baru ke kecamatan. Bayangkan lagi transportasi yang harus dikeluarkan hanya untuk mengurus administrasi kependudukan. Jadi alhamdulillah lah Surfing Pleasure ini hadir. Memang kita tak bisa setiap saat karena butuh biaya besar, Mas. Mengangkut alat-alat itu bagi kawan-kawan di Disduk itu berat juga. Transportasi lagi harus kita charter karena tak ada anyway, bukan seperti di darat kan. Bisa telepon Maxim ya. Bisa naik gokar. Kita tak punya, Mas. Pompong belum punya seperti itu kita di pesisir. Untuk khusus untuk pompong punya Disduk gitu ya. Iya, tak ada belum. Biar bisa merampung kan kemana-mana begitu. Luar biasa, Mas. Kalau biaya kita bicara transportasi, biaya transportasi di kepulauan itu. Berarti itu menjadi faktor yang paling penting lah, faktor penyebab juga ya mengapa masyarakat belum mau mengurus dokumen kependudukan karena faktor jarak itu tadi yang terlalu jauh, terus ditambah lagi biaya yang harus mereka keluarkan hanya untuk sepotong KTP itu tadi ya. Memang penting sih KTP, tapi kan dengan biaya yang sebesar itu mereka harus keluarkan, mereka berpikir panjang juga untuk mengurus data pendudukan, padahal itu kan penting gitu ya. Jadi masyarakat terjepit, Mas. Di satu sisi berurusan tak bisa tak pakai KTP KK. Benar. Jadi kalau betul kata Pak Kadis tadi, juga kita menghindari calo-calo. Tak tertutup kemungkinan, Mas. Di pulau itu ada orang-orang yang berniat membantu. Betul. Meringankan masyarakat mengurus KK, KTP ke kecamatan maupun ke Disduk langsung. Tapi kan mereka juga mengeluarkan biaya. Pasti. Untuk mengurus itu. Jadi mau tak mau biaya dibebankan ke yang bersangkutan. Itulah kadang-kadang pentingnya jemput bola itu, kita memangkas lah ya hal seperti itu. Kalau dari kecamatan sendiri dukungan yang kita berikan tuh seperti apa, Bang? Kepada Disduk Capilnya sendiri. Siap. Kita juga bagian kecamatan itu sebenarnya bagian dari Disduk Capil juga, karena kita ada kasih pelayanan. Kasih pelayanan itu operatornya di bawah binaan Disduk. Bahkan alat-alat perekaman di kecamatan itu aset Disduk. Kita ada juga kan sebenarnya ada, Mas. Alat perekaman di situ. Ada. Cuma kita kan di pulau itu terkendala juga kadang-kadang sinyalnya yang kurang bagus, Mas. Saya boleh dikatakan di 4 pulau itu cuma Kelongnya agak paling bagus internetnya. Kalau di Mapur itu sering blink spotnya banyak titik-titik yang kosong, tak ada sinyal. Seperti di Bebak itu Pak Kades boleh katakan 0 gitu. Itu juga kesulitan kita. Di Numbing itu juga ada jam-jam tertentu yang mereka tak bisa mengakses internet, Mas.
Jadi ya kami kendalanya di situlah. Oke, berarti antusiasme masyarakat sendiri ketika ada layanan jemput bola hadir di desa atau di pulau itu seperti apa kira-kira? Itulah. Memang kita harus komunikasi juga yang baik. Agar mensosialisasikan dulu begitu kan? Hari ini Disduk akan turun bertempat di desa A, di kantor desa Unumbing umpamanya. Nah, kita sudah 2-3 hari biasa kasih pelayanan desa dan kecamatan untuk memberitahukan ke masyarakat agar yang tadinya nelayan yang harusnya turun melaut tunda dulu. Karena ini juga biasanya atas inisiatif mereka juga nih Mas. Minta karena kebutuhan mereka juga. Betul. Oke, jadi memang harus tersosialisasi dulu, diberitahu dulu bahwa kalau Disduk hari ini bakal hadir ke desa ini begitu ya. Jangan ngelaut dulu kalau memang membutuhkan administrasi pendudukan begitu ya. Sekarang untuk BBM aja harus KKTP Mas. Iya benar. Itu sangat-sangat penting. Nah ini berarti sangat bermanfaat sekali ya pastinya ya. Kegiatan program jemput bola ini untuk mengurus administrasi pendudukan masyarakat di daerah-daerah pesisir dan kepulauan. Baik, mungkin ke Bang Rusli sendiri, Bang. Mungkin ini ini program ini sebenarnya sudah berjalan lama sebelumnya atau ini baru booming setelah sekian lama dilaksanakan, seperti apa nih, Bang? Baik, program ini sebenarnya sudah lama, Bang. Program ini sebenarnya sudah lama. Dari kepala dinas sebelumnya juga sudah dilakukan program ini, STV ini. Hanya saja lebih ininya lagi itu di 2 tahun terakhir, 2024-2025. Di saat kita kemarin harus mengejar target perekaman KTP untuk pemula sebagai salah satu untuk pesta demokrasi saat itu, maka itu yang kita gencar melakukan perekaman KTPL bagi adik-adik kita pemula saat itu. Makanya kita lebih merambah ke sekolah-sekolah saat itu. Nah, sebenarnya STV ini sudah lama seperti itu. Tapi ya itulah, di 2 tahun terakhir inilah yang paling kita gencar melakukan itu. Karena kan terbatasan kemarin tadi itu, ya peralatan kita saat itu juga belum mumpuni. Kita masih harus minjam sana sini. Kita juga namanya kita pinjam kan, kita nggak leluasa. Iya, benar. Akhirnya kebijakan pimpinan menganggarkan anggaran untuk kita membeli alat sendiri. Alhamdulillah diinisiasi. Kita sudah punya alat sendiri, Bang, saat ini. Sehingga kita kapan saja kita mau turun, sudah terschedule, sudah komunikasi dengan Pak Camat dan Pak Kades, kita turun, Bang. Gitu, seperti itu saat ini. Oke, itu pelayanannya kita lakukan di mana? Di lapangan kah, berkumpul, atau di kantor camat khusus masyarakat berkumpul di situ, atau seperti apa nih, Bang? Prakteknya kita biasanya komunikasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kades. Kalau seandainya di kondisi aula kecamatan maupun aula kantor desa itu memang memenuhi jumlah masyarakat antusiasnya tadi itu, maka kita cukup di aula. Tapi kalau seandainya kekurangan, biasanya Pak Camat dan Pak Kades ini agak lega sedikit nih, nambah tenda. Biasanya begitu, Bang. Iya, benar. Nambah tenda keluar. Karena antusias masyarakat ini kan mumpung Dukcapil datang nih. Kesempatan nih, kita tidak perlu banyak keluar biaya, tidak ada keluar biaya bahkan sekalipun. Maka kadang sampai di luar gedung pun Pak Camat dan Pak Kades ini menyiapkan tenda untuk masyarakat. Seperti itu, Bang. Kita termasuk ke sekolah-sekolah juga, Bang? Karena kan sekolah kan ada KIA ya? Iya, kartu identitas anak begitu ya? Iya. Kita ke sekolah-sekolah saat ini kita ada melakukan lagi jemput bola kita ke sekolah-sekolah SD nih, terutama. Nah, jadi kita menjangkau anak-anak SD kita yang mungkin saat ini masih banyak yang belum memiliki kartu identitas anak, Bang. Nah, maka kita saat ini kita lakukan proses perekaman bahkan sampai pencetakan KIA bagi anak-anak kita atau adik-adik kita yang SD yang ada di sekolah-sekolah. Ini kita kemarin sudah mulai di hari 2 hari yang lalu. Kita sudah mulai tuh, kita uji coba di SD di Bintan Buyu. Nah, di Bintan Buyu kita uji coba kemarin, alhamdulillah kurang lebih 148 anak sudah langsung memiliki KIA. Saat itu. Nah, ada sekitar 100 itu belum
sedang kita proses karena ada yang memang alamatnya belum nggak di tempat. Ada yang masih kakaknya mungkin belum sinkron, sehingga harus kita rapikan dulu administrasinya, sehingga yang 100 itu kita harus bawa pulang, kita proses di kantor. Nah, gitu. Jadi kita kemarin itu memang kurang lebih 148 anak sudah langsung menerima KIA di hari H. Di hari saat kita turun ke sekolah itu. Baik. Itu Bang. Oke, baik. Kita sudah tersambung juga dengan Ketua DPRD Kabupaten Bintan, ada Ibu Viven. Selamat pagi Bu Viven. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau bergabung juga nih. Tiba-tiba mau bergabung Ibu Vivennya. Oke, Ibu. Iya, benar. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan dukungan atau apa dari DPRD. Silakan Ibu Viven. Baik. Sebelumnya Bu Viven sapa dulu nih narasumber kita yang luar biasa. Pak Kadis Disduk Capil Bintan, Pak Rusli. Siap Ibu. Kemudian Pak Camat Bintan Pesisir, Pak Asunani. Siap Bu Dewan. Ya tentu hari ini pada saat mendengar dialog interaktif ini Bu Viven begitu antusias karena ini lagi dalam perjalanan menuju Musrenbang di tingkat kecamatan Teluk Bintan. Jadi Mas, bahwa Bu Viven sangat apresiasi sekali terhadap capaian yang sudah dibuat oleh Disduk, banyak penghargaan yang sudah pemerintah daerah dapatkan gitu ya. Bahkan kita juga mendengar insya Allah itu akan diikutkan di tingkat internasional di Cina. Nah, untuk pemerintah mungkin yang hal ini sudah luar biasa, mewakili masyarakat, Bu Viven apresiasi bonusnya adalah bagaimana hari ini masyarakat sudah memiliki identitas yang sangat dibutuhkan. Hari ini orang bertanya masalah KTP gitu ya. Dan tentu dengan adanya program yang dicanang oleh Disduk Capil yang sudah berjalan sedemikian rupa, kami juga di Rumah Bahagia Bintan, Mas, itu sangat terbantu. Jadi kakek dan nenek kami yang sudah bedridden, yang sudah di tempat tidur saja, yang data kependudukannya tidak ada, bahkan ada yang hilang, ya, yang baru datang di Rumah Bahagia itu langsung ditangani oleh Pak Kadis bersama tim untuk direkam di Rumah Bahagia gitu. Jadi kalau kami harus ke Disdukan tentu dengan posisi kakek dan nenek yang sudah tidak mampu untuk duduk, bahkan mereka sudah tak mampu untuk berjalan, ini sangat membantu. Nah, terlebih dari itu, hari ini juga masyarakat sangat antusias terhadap program yang dicanangkan dan selalu menyampaikan kepada kami di DPRD terkait mudahnya sekarang untuk berurusan dengan Disduk terkait dengan urusan kependudukan. Jadi mudah-mudahan inovasi ini terus dilaksanakan, Pak Kadis bersama tim. Ya, Bu Viven tentu sangat berharap ini dapat terus dilaksanakan sampai sekarang di kecamatannya Pak Asun ya, Bintan Pesisir, Kamlan sudah. Kita terus pantau itu karena di Disduk Capil juga Mas itu ada IG gitu ya, ada Facebook yang bisa kita ikuti sehingga kita bisa mantau kemana saja mereka melaksanakan kegiatan kependudukan. Lagi selamat dan terima kasih dukungan penuh dari DPRD terkait ada masukan Bu, kira-kira ada masukan Bu untuk meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan kira-kira? Iya, pesannya adalah jangan bosan-bosan untuk terus berinovasi. Tadi itu kan nanti akan ke Mapur mungkin di bulan-bulan ini Pak Kadis dan kita semua bahwa ini Pak Camat ya gelombangnya sangat tinggi, jadi juga harus berhati-hati. Nah, jadi Bu Viven berpesan, ayo kita sama-sama untuk meningkatkan jumlah penduduk Bintan. Karena dengan adanya program ini, kemarin Bu Viven berbicara dengan Kepala Pusat Statistik, jumlah penduduk Bintan sudah di angka 182.000 lebih. Dan ini juga berkat karena rekaman ini yang masif gitu. Jadi orang-orang yang nggak punya KTP, hari ini sudah ber-KTP dan dia tercatat sebagai penduduk Bintan. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun 2029 nanti Pak Kadis, kalau nanti sampai penduduk Bintan di atas 200.000, maka
DPRD Kabupaten Bintan akan bertambah jumlahnya dari 25 menjadi 30 orang. Amin, amin. Siap, Sehingga Ibu. aspirasinya bisa untuk banyak untuk masyarakat. Siap, Baik, siap. terima kasih. Baik, Mas. Bu Pipen. Mudah-mudahan sudah sampai. Terima kasih. Terima kasih, Terima Ibu kasih. Ketua. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ketua. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, dari Bu Pipen tadi ya memberikan dukungan karena ini sangat-sangat membantu masyarakat seperti yang di Rumah Bahagia tadi ya. Ya. Kita jemput bola ya, mengurus Jemput bola. dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan begitu ya. Ya. Ini sebelum kita kembali pun kan kadang-kadang ada syarat-syarat yang belum bisa dipenuhi oleh para pemohon begitu ya. Ini termasuk yang kita uruskan juga atau seperti apa, Bang Rusli? Ya, kita uruskan, Pak. Kita uruskan, Kita lengkapi Kita begitu lengkapi. persyaratan Kita yang bantu. memang harus mereka miliki gitu. Iya. Ya. Ya, seperti itu. Jadi dibantu selesainya Selesai-selesainya, gitu ya. begitu. Oke. Baik, pendengar, menarik sekali. Mungkin Anda juga pastinya ingin bergabung bersama kami untuk bertanya langsung atau berdiskusi bersama kami, silakan di 0811 778 9830 atau bisa di 0771 27 100 tapi setelah yang satu ini. Ini baru enak. Dulu yang semalam di radio. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Oke, baik, masih di Dialog Time Minang pagi ini, Jumat 30 Januari 2026. Topik kita jemput bola, administrasi kependudukan, solusi layanan di wilayah pesisir dan kepulauan. Kita udah buka line telepon, silakan yang mau bergabung. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, sama siapa, Pak? Pak Baini Kijang. Pak Baini di Kijang. Silakan Pak Baini. Assalamualaikum narasumber Pak Camat dan Kesjuk. Waalaikumsalam, Pak Baini. Sehat, Pak Baini? Alhamdulillah sehat. Nampaknya Siap. ceria Pak Haji ya. Siap, Alhamdulillah orang kita semua. Siap. Tadi gini kami nak tanya. Ada warga Mantang tinggal dekat kami nih kata Kojo, tapi dia lah banyak tahun gitu. Padahal kami kecil juga, tapi persyaratannya tak lengkap gitu kan. Jadi dia tak ada semua Pak Camat dan Pak Haji. Ya, jadi dia tak ada KTP. Kakak dia dulu numpang saudara dia di Mantang gitu kan. Sekarang tak ada semua gitu kan. Jadi macam mana Pak Kades supaya dia dapat KTP dia? Memang umur dia lah 50 lebih lah gitu kan. Jadi dia kalau dia sakit dia apa dia payah dia ini sekarang dia ke laut kan ngikutkan ke laut gitu. Semua tak ada Pak Kades. Dia orang Mantang tapi keluarganya tak ada semua lah, dia tinggal di kawal satu keluarga dia gitu. Jadi macam mana Pak Kades solusinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Baini di warahmatullahi Kijang ya. Di belakangnya Pak Baini masih ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bang Aryo. Selamat pagi Pak Sony. Selamat pagi Pak Asun dan Pak Rusli. Selamat pagi, Bang Sony. Senang saya mendengarnya. Kayaknya pelayanannya semakin bagus ya. Ya. Amin. Siap, Bang. Jadi yang tak lengkap pun diuruskan. Itu saya sangat gembira gitu. Tapi Pak, maaf cakap Pak. Kemarin saya kan ngurus turun waris Pak untuk keluarga saya. Kata Pinang, ternyata ada satu keluarga tuh tinggal di Bintan. Oke. Jadi surat turun waris itu kan harus nama orang tua, nama anak, nama cucu dan lain sebagainya kan. Nah jadi di kantor lurah tuh minta lampirkan akte kelahiran, sementara orang tuanya udah meninggal. Jadi saya pergilah ngurus, saya selaku familinya kan. Pergilah kota saya jumpa Pak Rusli itu dulu, udah tahu 3 tahun yang lalu. Siap. Akte kelahiran, jadi kata Pak Rusli bilang,
Nanti ke bagian anak buah saya aja, Yanti. Saya pergilah ke Yanti. Saya Ibu Yanti, saya mau ngurus ini Bu, kita kelahiran. Kebetulan orang tuanya udah meninggal, jadi dokumen-dokumennya entah gimana gitu kan. Kan ada arsipnya tuh kan. Ternyata ini dia saya kasih kakak nama orang tuanya, tinggal nama anaknya kan ada di kakak tuh ada tempat tanggal lahir, bulan dan tahunnya kan. Dan saya kasih semua. Ternyata tak keluar Pak sampai 3 tahun ini, jadi turun waris itu tak jadi. Jadi saya ngadap lagi kantor lurah sini. Pak, bagaimana Pak? Ini belum dapat. Ya mentok lah sampai sekarang. Nah, ini gimana nih solusinya Pak? Tolonglah Pak dibantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Pak Sony masih ada penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Wisnu. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat siapa Pak? Pertanyaan saya. Halo, selamat siapa Pak? Maaf. Pak Umar Soekarno Hatta. Oh, baik Pak Umar, silakan. Nah, pertanyaan saya, ini kan dari Pekanbaru, berdomisili di Tanjung Pinang, ya. Tapi KTP kakaknya memang tidak ada, satu benda pun tidak ada. Jadi kemarin saya coba nguruskan, minta sama itu, dia minta 3,5 juta main tembak kan. Jadi saya bilang nanti lalu duitnya belum ada. Jadi saya coba pergi ke Disduk Kota Tanjung Pinang, itu dapat. Memang dari datanya dia tidak ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu nggak ada data-data dia, nama dia di Pekanbaru tak ada. Jadi saya tanya, bisa nggak bikin KTP kakak di sini? Itu lambat prosesnya, mau 2 minggu. Katanya dapat, tapi kami mau proses dulu. Jadi selama 2 minggu saya tagih lagi. Dia bilang tunggu lagi 2-3 hari lagi. Oke. Sudah itu saya tunggu 2-3 hari lagi. Saya bilang gini, kalau dapat bilang dapat Pak, kalau nggak dapat bilang nggak dapat katanya. Tapi 2-3 hari lagi. Saya tunggu. Ternyata keluar TP itu. Rupanya saya tanya, kalau data-datanya tidak ada di sana, itu memang diusahakan. Tapi kalau data-datanya ada, tidak bisa. Oke. Jadi tersilaplah saya 3,5 juta itu kan. Baik, Pak Umar. Tuh. Jadi itu mudah-mudahan Pak Rusli, kalau ada orang-orang seperti itu yang tidak punya KTP identitas langsung, kalau bisa Bapak keluarkan Pak. Kenapa? Untuk menambah penduduk Bintan gitu ya. Jadi besar penduduk kota Bintan itu. Baik. Kalau betul-betul mereka tidak ada KTP-nya dan tidak ada data-datanya di kampung dia gitu. Baik, Pak Umar. Itu aja saran saya Pak ya. Baik Bapak, makasih. Wah, yuk Pak Camat, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada penelpon berikutnya? Masih kita tunggu di 0811 778 9830 atau di 27100. Kalau belum ada kita tahan dulu ya penelponnya, kita kasih dulu jawab untuk Bang Rusli, nanti ditambahkan sama Bang Asun Sandi. Silakan Pak Rusli. Baik, yang pertama mungkin kami ini Pak Baini dulu. Ya. Ini orang tua kami, boleh dibilang ini juga guru kami, karena beliau sangat konsen berkaitan dengan nelayan ini Bang. Baik. Pak Baini. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Pak Baini ini tadi adalah, yang pertama, yang paling penting adalah kita pindahkan dulu yang bersangkutan, kita ceknya datanya dulu. Cek dulu datanya, nanti kita ingin pastikan dulu nih datanya, kadangkala masyarakat kita nih ada yang datanya ganda nih. Benar. Ada yang datanya ganda 2 dia, memiliki data. Nanti dia mungkin di Bintan Pesisir dia ada, di Mantang juga ada. Nah maka salah satu nih yang harus kita aktifasikan. Yang satu kita harus nonaktifkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pindahkan yang bersangkutan ini dulu ke alamat yang dia inginkan saat ini. Misalnya dia ingin berdomisili di Kijang, ngikutin alamat siapa. Nah maka itu yang harus kita aktifkan di alamatnya yang baru. Nah, nanti baru bisa kita proses lebih lanjut penerbitan KTP-nya, KK-nya. Maka yang bersangkutan ini kita anggap dia non-dokumen ini Bang. Oke. Non-dokumen, maka ini bisa kita tindak lanjuti. Dibuatin dokumen bisa baru. Kita buatkan dokumen baru, nanti dia bisa, apakah dia tumpang kakak atau dia punya kakak sendiri, atau nanti kita terbitkan dia punya KTP. Semua kita layani, kita lakukan itu. Untuk yang non-dokumen ini.
Ini mungkin langsung bisa menjawab yang Pak Umar tadi ya. Menjawab dengan yang Pak Umar tadi. Nah, ini memang ini kategorinya non dokumen, maka ini bisa kita fasilitasi, Pak. Bisa kita fasilitasi untuk sampai dia memiliki dokumen. Karena memang tugas dan tanggung jawab kami dan kita semua, masyarakat kita ini harus memiliki dokumen Adminduk. Harus memiliki dokumen Adminduk karena apa? Karena secara keseluruhan semua pelayanan publik ini membutuhkan dokumen kependudukan, KTP terutama dan KK. Nah, saat ini masyarakat kita ada yang butuh bantuan, misalnya bantuan lansia, bantuan RTLH, banyak bansos juga sekarang ya kan, segala macam itu pasti membutuhkan KTP KK. Di perbankan sekalipun juga membutuhkan KTP dan KK. Nah, itulah makanya kita berharap nanti tidak ada lagi masyarakat kita ini yang non dokumen seperti itu. Masyarakat yang pindah luar dari, misalnya contoh Pak Umar tadi dari Pekanbaru sekalipun, beliau sampai ke sini, kita fasilitasi, Pak. Kita yang komunikasikan dengan Disduk Capil setempat di daerah asalnya. Untuk dia bisa memindahkan datanya itu, dia tidak perlu lagi pulang kampung. Kita semua yang memfasilitasi masyarakat kita itu untuk dapatkan surat pindahnya dari daerah asal. Jadi masyarakat kita nggak perlu repot-repot nih. Perlu kami informasikan bahwa untuk mengurus surat pindah dari daerah asal itu masyarakat kita nggak perlu repot harus pulang kampung seperti dulu. Kalau zaman dulu kan harus pulang dulu, ngambil potong surat dulu, ya kan? baru bawa lagi ke sini, baru diurus. Sekarang tidak. Semuanya kita fasilitasi, kita yang komunikasikan dengan Adminduk setempat, dengan Disduk Capil setempat daerah asalnya. Karena tinggal mengirim datanya. Mengirimkan data saja. Nanti dapat terbit surat pindahnya, kita langsung proses di kantor kita. Seperti itu, Bang. Oke. Dari Pak Sony untuk nih, yang Pak Sony, nah nih. ini agak pelik sedikit ini Pak Sony. Mungkin mohon maaf dulu nih kami sebelumnya, mungkin ada miskomunikasi ini terhadap penerbitan akte ini yang mungkin surat turun waris, turun waris ini ya. Mungkin salah satunya adalah akte kematian ini. Saya kira yang harus kita telusuri dulu. Sudah dilakukan belum pemprosesannya? Nanti akan coba kami cek kembali di kantor. Sudah atau belum nih surat akte kematiannya ini, berkaitan dengan untuk ahli warisnya ini tadi, untuk proses ahli warisnya. Karena setahu kami sepanjang memang persyaratannya itu sudah lengkap, saya kira tidak ada alasan juga kami untuk menahan-nahan untuk menerbitkan dokumen permohonan masyarakat gitu loh. Karena dengan catatan persyaratan yang diminta itu memang sudah lengkap dan kami memang harus secara ketentuan memang harus kami proses gitu. Nah, makanya nanti kami mohon izin nih Pak Sony, mohon maaf, nanti kami coba cek kembali di kantor missnya ini di mana seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Pak Camat mungkin ada yang mau ditambahkan barangkali. Iya. Kalau kasus seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi terjadi juga sepertinya di kita, di Bintan Pesisir, di Numbing lah. Pada khususnya sering tuh, karena dulu di Numbing itu ada PT Numbing Jaya, Mas. Pekerja itu banyak dari luar, dari Medan, dari Jawa gitu kan. Nah, itu ada beberapa kasus yang kita jumpa, beliau belum pindah datangkan ke tempat kita, tahu-tahu adalah sedikit bermasalah, nak berobat apa segala macam. Oh, ngerti kan program Pak Bupati kita walaupun belum punya BPJS, cukup dengan KKTP sudah dilayani di RSUD kan. Nah, jadi kendala di situ, di saat beliau masuk rumah sakit dokumen tak ada. Nah, inilah yang berkat kerjasama bantuan gerak cepat dari Disduk, dilacak ternyata ada di kampungnya. Ya, betul. Dan ada juga kasus memang di kampungnya tak punya data. Nah, itu tadi yang Pak Kadis sampaikan, non dokumen. Akhirnya karena kita ketahui RT setempat bahwa beliau sudah menetap di daerah kita, akhirnya kita jadikan beliau penduduk kita, dan segala macam fasilitas yang sudah ditetapkan Pak Bupati Bintan bisa beliau dapatkan pelayanan kesehatan dan yang lain-lainnya. Itu terjadi di kita, Mas. Cuma memang perlu kehati-hatian juga kita, apalagi terhadap data-data ganda, karena apalagi sekarang ini model-model pinjaman online segala macam, itu juga rentan terjadi penipuan. Makanya kami di lapangan, di kecamatan, operator dan desa itu berhati-hati betul, Mas, terhadap data ini. Kita butuh betul cross-check data yang valid. Nah, itu tentu tugas Disduk, karena berhubungan dengan Adminduk kabupaten kota lainnya di Indonesia. Nah, kami selalu seperti itu, Mas, melakukan cross-check data. Jadi tak ujuk-ujuk juga dia ngaku non-dokumen,
kita langsung terbitkan, tidak. Kita tetap minta Disduk nanti yang cross check kan valid tidaknya pengakuan yang bersangkutan. Tapi sejauh itu memang tidak ada dokumen dari asalnya, tetap dibantu oleh Disduk. Kami juga Mas bersempena dengan inovasi Pak Kadis ini yang luar biasa. Kami juga di kecamatan itu selaku juga ada operator adminduknya di kecamatan di bawah kasih pelayanan. Kita juga memudahkan masyarakat yang dari Numbing, dari Mapur. Kalau hanya untuk perubahan KK, kita tak perlulah datang ke kantor itu. Cukup mengirim saja KK lamanya. Kita bisa input di kecamatan. Kita bisa rubah data pema sekolah. Kami juga menggalakkan nih untuk warga itu aktif melaporkan perubahan-perubahan status sekolah anaknya. Karena jangan sampai, saya mengingatkan, berkolaborasi lah dengan Pak Kadis ini kan. Jangan sampai anaknya sudah 7-8 tahun, di situ belum sekolah statusnya. Ini kan tentu mengurangi nanti data usia sekolah anak-anak di Bintan. Betul. Ada kadang-kadang kita dapatkan orang-orang kampung masih sibuk, mereka bekerja sehari-hari sehingga lalai. Tidak menganggap itu penting. Iya, padahal anaknya sudah tamat SMA, statusnya belum sekolah. Jadi kan indeks pembangunan manusia Bintan itu tak tinggi, tak naik jadinya, Mas. Benar. Karena banyak yang belum sekolah. Saat ada bantuan-bantuan untuk anak sekolah pun mereka juga jadi tidak dapat gitu ya. Ini juga kami perlu, karena kami yang sehari-hari bercengkrama dengan masyarakat, kami melalui desa juga menghimbau masyarakat. Kalau ada perubahan data pemuktahiran gitulah ya. Perlu pemuktahiran karena tak susah, cukup kirim WA saja ke adminduk kecamatan, datanya dirubah dan Disduk tentu memantau perubahan itu. Oh, misalnya status ya, perkawinan, kawin atau belum kawin. Menikah itu kan bisa dirubah juga ya. Bisa. Bekerja atau belum bekerja, sekarang sudah bekerja begitu ya. Data-data itu sudah bisa dirubah. Hanya melewat WA saja gitu. Enggak perlu kita harus datang ke kantor begitu enggak ya. Dan siap hari itu juga. Siap hari itu juga. Dengan catatan sistem kita tidak terganggu, Pak. Nah, itulah kendala. Online ini kadang-kadang terganggunya karena jaringan aja ya, gitu. Betul. Oke, ini ada WhatsApp dari Pak Bambang di Bintan. Program jemput bola tentu memakan biaya operasional yang tidak sedikit. Bagaimana Bapak memastikan program ini bukan sekedar pemadam kebakaran, tapi merupakan sistem yang berkelanjutan? Oke, Pak Rusli. Baik, Bapak, berkaitan dengan berbicara biaya. Kalau berbicara biaya ini memang kalau kita berbicara kebutuhan memang tidak cukup, Bang. Tapi bagaimana kita memanfaatkan anggaran-anggaran kita yang sudah ada ini bisa semaksimal mungkin kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itulah tadi kita bisa berkolaborasi. Kita bisa berkolaborasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kades, dengan Pak Lurah. Itulah kita berkolaborasi, itu tujuannya. Agar sasaran-sasaran yang ingin kita capai ini bisa benar-benar tercapai sesuai dengan keinginan kita. Itu sebenarnya, Bang. Kalau berbicara anggaran nih, kita pasti selalu berbicara nggak cukup terus gitu. Tapi kapan anggaran itu bisa cukup dan bisa tersampai pesan untuk masyarakat nih menerima layanan dengan baik. Seperti itu, Bang. Oke. Ini ada juga dari Bu Ayu ya, Bu Ayu di Bintan juga. Mungkin untuk Pak Camat kali ini ya. Sejauh mana integrasi data hasil jemput bola ini digunakan untuk mempertajam akurasi penerima bantuan sosial atau penanganan stunting di wilayah pesisir Bintan? Tentu kolaborasi keterkaitannya sangat erat, Mas. Karena apapun bantuan ataupun program-program pasti yang dilacak dulu KTP KK yang bersangkutan atau anak yang dapat beasiswa, kita cek kianya. Nah, aktanya tidak bisa lepas, Mas. Apapun sekarang urusannya terkait stunting, Mas, memang itu saya sampaikan. Ada beberapa kejadian di Bintan pesisir itu angka stunting itu diimpor dari luar. Kenapa? Karena yang bersangkutan itu pindah membawa anak ke Numbing. Atau yang bersangkutan belum pindah ke Numbing secara administrasi, melahirkan di Numbing. Yang maaf jika status perkawinannya belum jelas, tidak tercatat di kantor urusan agama. Ini tentu agak membingungkan kita. Nah, tapi dengan kolaborasi kita lacak ke yang bersangkutan melalui Disduk. Ternyata di daerah asalnya memang tidak punya, akhirnya kita buatkan administrasi penduduknya di daerah kita. Nah, memang penanganan
stunting itu kan seluruh stakeholder terlibat, Mas. Apalagi di Dukcapil kan terkait administrasi kependudukannya. Nah, kita di lapangan juga memastikan yang bersangkutan betul-betul berdomisili di daerah kita. Sejauh ini kita tangani, Mas, semuanya. Oke. Baik, ini saat petugas membawa perangkat ke lapangan atau ke pulau, bagaimana Disdukcapil menjamin keamanan data penduduk agar tidak terjadi kebocoran selama proses mobilitas tersebut? Baik. Selama proses mobilisasi ini sebenarnya kan kita tidak membawa data penduduk kita, ini nggak kita bawa. Yang kita bawa itu adalah perangkat peralatan yang akan kita gunakan untuk proses perekaman di lapangan, itu yang kita bawa. Untuk data itu memang sudah tersimpan di sistem, di server kita, dan bahkan server kita itu ya cukup aman lah, boleh dibilang itu, karena server kita ini kan langsung satu jalur dengan nasional, dengan Dirjen Dukcapilnya, gitu loh. Jadi tidak di kita nyimpan segala macam itu. Jadi kita tidak bawa data penduduk satu-satu, tidak. Mungkin dikiranya begitu ya. Tidak. Jadi insya Allah aman, data-data penduduk kita insya Allah aman. Dari sekian banyak pulau di Bintan, berapa persen warga pesisir yang sebenarnya belum memiliki dokumen lengkap? Kapan target 100% tuntas itu dipatok? Baik, kalau berbicara target 100% memang keinginan kita, Bang. Keinginan kita, cuman kadang kembali lagi kesadaran masyarakat kita. Kesadaran masyarakat kita ini yang memang benar-benar antusias ingin memiliki adminduk. Kadangkala masyarakat kita ini, mohon maaf, di saat dia membutuhkan, itu baru dia akan mengurus. Betul. Nah, kalau seperti itu kan kita sulit nih untuk mencapai 100%. Tapi kan keinginan kita, pasti semua keinginan kita tuh capai 100%. Nah, seperti itu. Tapi sampai hari ini, alhamdulillah kita udah hampir 99% lah kalau cakupan untuk KTPL. Segala macam itu. Tapi kalau untuk 100% kita keinginan kita tercapai 100% dengan catatan masyarakat kita punya kesadaran dulu nih untuk memiliki dokumen kependudukan. Seperti itu, Bang. Oke. Ini untuk Pak Camat nih, secara jujur apa kendala utama yang dikeluhkan warga Bapak saat diminta mengurus administrasi? Apakah murni karena jarak atau ada ketidakpercayaan terhadap birokrasi? Pak Sun. Terima kasih. Kalau kepercayaan terhadap birokrasi saya pikir tak ada. Karena apa? Karena yang berhak mengeluarkan dokumen itu memang birokrasi. Tak bisa swasta mengeluarkan dokumen kependudukan. Ini bukan masalah itu. Masalah kepercayaan tidak percaya. Yang jadi kendala kita murni jarak dan transportasi itu yang masih minim. Ditambah lagi nanti biaya yang harus mereka keluarkan. Seperti yang sudah diceritakan tadi. Iya, kalau mengurus secara mandiri kan luar biasa, Mas. Kalau untuk kepercayaan saya pikir tak ada kendala, Mas, di desa itu selagi sistem sipandunya lancar, internet di tempat desa bersangkutan lancar, bisa diakses, Mas, secara langsung. Tak ada kendala saya pikir. Ini bukan masalah kepercayaan, tapi memang murni geografis itu menjadi bukan hambatan tapi tantangan kita untuk menyukseskan ini. Kalau untuk terkait capaian, Mas, karena tiap tahun kan bergerak. Anak-anak itu umurnya bertambah. Yang tadinya belum wajib KTP, tahun depan bisa jadi umurnya cukup, gitu ya? Mereka akan perekaman. Nah, inilah kita antisipasi. Bila di SMA itu banyak umpamanya, kita karena tadi betul keterbatasan biaya ya Pak Kadis, tak mungkin ada 2 orang turun, 2 orang di Mapur turun. Karena di Mapur tuh, Mas, kalau kita charter pompong tuh 2.500.000 sekali jalan. Oh iya. Kalau hanya 2 orang kita harus charter sekian. Saya pikir satu gudang duit itu habis juga kalau setiap orang mau berurusan harus dilayani ya. Tentu kita kumpulkan dulu, kita himpun dulu. Kira-kira ada beberapa orang yang akan membuat itu betul-betul butuh. Nah, itu baru kita koordinasi dengan Disduk. Nah, di Jumbing umpamanya ada 12 orang yang mau perekaman, mereka keberatan. Dan apabila tidak terlalu urgent, Mas, kita justru mengarahkan juga mereka kan mobile nih dari Numbing ke Kijang. Kita kalau tak di Kecamatan Bintan Wisir di Kelong itu terkendala sinyal segala macamnya untuk terhubung ke Disduk online, kita mengarahkan mereka ke kecamatan terdekat, Bintan Timur, Mas. Bintan Timur, alhamdulillah jaringannya lebih bagus. Kita arahkan masyarakat kita, nanti operator dari Kecamatan Bintan Wisir kita mengirim datanya. Kita tugaskan di Bintan Timur. Walaupun berbagi ya, namanya kita lompang itu kita nunggu dulu warga Bintan Timur yang input, baru kita selipkan warga kita menginput. Itulah salah satu kemudahan yang kita berikan untuk masyarakat kita. Baik. Jadi
selesai, waktunya sudah mau habis. Mungkin ada beberapa penghargaan yang sudah diterima terkait program-program kita ini. Baik. Inovasi kita ini. Terkait inovasi kita ini, STV, untuk beberapa penghargaan, memang kita untuk penghargaan di level kabupaten sendiri kita mendapatkan Galanova. Galanova itu memang ada kita dapatkan. Itu kemudian, apa, Bang? Galanova itu? Galanova itu adalah apresiasi dari pemerintah Kabupaten Bintan berkaitan dengan inovasi-inovasi yang sudah digagas oleh masing-masing OPD. Oke. Jadi itu dilombakan masing-masing OPD dan alhamdulillah di Siduk juga selalu dapat lah seperti itu. Nah, untuk yang di nasionalnya, alhamdulillah di tahun 2024 STV kita itu mendapat Innovative Government Award di 2024 yang diselenggarakan oleh Mendagri. Saat itu kita menerima penghargaan itu di Surabaya. Waktu itu Pak Bupati langsung yang menerima, alhamdulillah. Nah, di tahun 2025 yang lalu kita mendapat apresiasi dari Menpan RB dengan KIPP, kompetisi inovatif pelayanan publik. Seperti itu. Alhamdulillah kita dapat juga Pak Bupati juga langsung yang menghadiri penerimaan penghargaan tersebut. Nah, di tahun ini dengan KIPP kita ini kita didorong oleh Menpan RB untuk ikut Guangzhou Award 2026. Itu dalam rangka apa maksudnya, ikutnya seperti apa tuh? Kita masuk nominasi, kita ikut serta. Kita ikut serta dilombakan bersaing inovasi dengan beberapa kita negara. Inovasi kita ini, Bang. Oke. Pelayanan publik kita ini, STV kita ini. Alhamdulillah. Kita diminta untuk mempersiapkan. Berarti ini mewakili Indonesia. Oke. Mewakili Indonesia dengan ada 12 inovasi yang lainnya. Seluruh Indonesia. Kita salah satunya. Untuk di KP kita Bintan. Alhamdulillah. Keren. Guangzhou Award 2026. Mudah-mudahan, Bang, doakan kita bisa lolos. Kapan hasilnya akan keluar? Nanti summit terakhirnya itu di bulan April. Oke. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan kita bisa dapat. baik. Sebelum kami tutup, Bang, ini ada moto kami yang tuh? mungkin perlu diingat oleh masyarakat kita, di mana Duk Capil ini memiliki moto menjangkau yang tidak terjangkau. Nah, melayani yang tak terlayani. Nah, itulah jadi wilayah-wilayah pesisir kita, wilayah Pak Camat ini tadi yang sulit untuk dijangkau, insya Allah kami yang datang menjangkau, melayani masyarakat. Nah, yang sulit untuk dilayani, insya Allah kami yang datang melayani masyarakat. Oke, siap. Siap, Bang, makasih. Mungkin ada pesan sedikit dari Pak Rusli untuk masyarakat agar aktif memanfaatkan layanan jemput bola ini. Baik. Pesan kami kepada masyarakat kita untuk pelayanan jemput bola ini, di saat nanti tim kami akan turun berkolaborasi dengan kecamatan dan desa, mohon masyarakat kita ini aktiflah untuk hadir, membawa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk minimal update KK-nya. Kalau belum memiliki KTP, ayo kita sama-sama memiliki KTP agar nanti pelayanan kita untuk yang lainnya tidak terganggu. Seperti itu. Yang kedua, mungkin kami pesankan kepada masyarakat di dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan ini gratis, Bang. Tidak ada biaya. Dengan catatan masyarakat kita langsung dong yang harus mengurus. Oke. Jangan minta bantuan orang lain. Nah, itu harapan kita. Yang perlu duit bensin gitu ya. Iya, nanti kalau minta bantuan orang lain nanti ya di luar dari jangkauan kami. Di luar tanggung jawab kami. Tapi kalau ngurus langsung insya Allah gratis, Bang. Siap. Baik, Bang Rusli STMT, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Bintan. Terima kasih. Siap. Sukses selalu, semoga yang di Cina ini meraih prestasi lagi ya. Amin. Kita doakan bersama. Amin. Juga Bang Asun Ani Esos, Camat Bintan Pesisir. Terima kasih. Terima kasih. Semoga selalu siap membantu warga-warganya ya. Ada sebaik pantun, Bang. Ada pantun penutup ya. Silakan. Roti burger sedap dimakan. Wah. Jus delima baik untuk kesehatan. Mantap. Serving the pleasure kita galakkan. Hadirkan pelayanan prima tanpa hambatan. Amin. Mantap. Baik, terima kasih. Dari dialog hari ini kita menegaskan bahwa layanan administrasi kependudukan ini bukan sekedar dokumen, ini merupakan jembatan menuju akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Nah, semoga semangat jemput bola yang telah dijalankan ini dapat terus diperkuat, sehingga masyarakat di pesisir dan kepulauan itu tidak lagi merasa terpinggirkan, melainkan menjadi bagian utuh dari pelayanan publik yang berkeadilan. Untuk pendengar, terima kasih waktunya, dan mewakili teman-teman yang bertugas, saya Aryo Wisnu pamit selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.